Kalau kita akan menampilkan notifikasi di Laravel, ada sebuah library yang bisa kita manfaatkan untuk menampilkan notifikasi tersebut menjadi lebih menarik serta lebih mudah ya. Nama dari library-nya adalah Laravel Notify ya. Link menuju ke Laravel Notify sudah saya siapkan di bagian deskripsi serta di bagian komentar. Silahkan teman-teman buka ya di bagian browser masing-masing. Dan mari kita lihat terlebih dahulu tampilan ya ketika kita menggunakan dari Laravel Notify tersebut. Ada beberapa contoh di sini, ada info ini, kemudian ada network font ya, kemudian ada background di bagian belakangnya dengan gradasi, kemudian ada icon-icon berisikan tulisan sukses. Dan untuk yang pertama, mari kita scroll lagi ke bagian bawah dan kita akan menuju ke langkah yang pertama di mana kita akan melakukan instalasi terlebih dahulu dari Laravel Notify ini di project kita. Baik, kita menuju ke bagian yang pertama. Yang pertama adalah proses installation, teman-teman ya. Silahkan teman-teman scroll ke bagian bawah ketika teman-teman sudah membuka untuk dokumentasinya. Dan kita menuju ke proses installation. Di bagian proses installation, kita perlu masukkan perintah composer require Mackenzie Art Laravel Notify. Dan ini kita masukkan di bagian command prompt kalau kita menggunakan Windows. Atau kita juga bisa masukkan ke integrated terminal kalau kita menggunakan VS Code ya, atau Visual Studio Code. Saya akan menjalankan di bagian integrated terminal di VS Code saja. Saya akan buka untuk project saya di bagian VS Code ini. Kemudian pilih di bagian terminal, pilih di bagian new terminal ya. Kemudian perintah tadi tinggal kita pastekan saja di bagian terminal yang kita miliki ini. Kalau kita sudah copy tadi, tinggal kita klik kanan saja, sehingga akan memasukkan perintahnya composer require Mackenzie Art Laravel Notify. Dan kalau sudah tertulis seperti ini, tinggal kita enter saja. Maka dia akan melakukan proses download dari library tersebut. Tentunya teman-teman perlu pastikan ya bahwa koneksi yang teman-teman miliki sudah on di laptop ataupun di PC yang teman-teman punya. Dan silakan ditunggu dulu sampai dengan proses downloadnya selesai. Baik, proses untuk melakukan download dari Laravel Notify sudah selesai ya di bagian VS Code saya. Kemudian mari kita buka lagi untuk dokumentasi yang dimiliki oleh Laravel Notify ya. Kalau kita scroll di bagian bawah dari installation, kita perlu memasukkan Mackenzie Art Notify Laravel Notify Service Provider ini di bagian folder config, kemudian di bagian file app.php. Ini kita copy saja, ya. Kemudian kita Ctrl C. Silahkan teman-teman buka untuk VS Code-nya. Kemudian kita arahkan ke bagian folder config, kemudian ke bagian file app.php. Kemudian kita cari untuk nama dari konfigurasinya adalah providers ini ya. Mari kita buka lagi untuk VS Code kita. Ini kita biarkan dulu saja. Kemudian kita menuju ke bagian folder config, kemudian masuk ke bagian file app.php. Oke. Ini saya close dulu. Kemudian silahkan scroll ke bagian bawah. Kita akan cari di bagian providers ya. Silahkan scroll ke bagian bawah. Kita akan cari providers ya, di bagian providers ini ya. Di sana kita akan masukkan script yang kita copy tadi di bagian dokumentasi, kita letakkan saja di bagian paling bawah ini. Saya akan paste di sini, saya Ctrl V ya, dari Mackenzie Art Notify Laravel Notify Service Provider ini. Dari dokumentasinya ya, di sini. Nah, kalau kita sudah masukkan ya, kita jangan lupa kita Ctrl S dulu atau kita simpan. Kemudian kita ikuti langkah yang berikutnya yang perlu kita masukkan di sini. Kita perlu memasukkan perintahnya PHP Artisan Vendor Publish Provider mengarah ke bagian konfigurasi dari Laravel Notify ini. Di sini kita copy saja, kita blok, kemudian kita Ctrl C, kemudian kita masukkan ke bagian integrated terminal lagi. Kalau integrated terminalnya tadi tertutup ya, kita buka dengan Ctrl backtick atau pilih di bagian terminal, kemudian terminal ya, atau new terminal saja juga tidak masalah. Kalau kita akan buka lagi, tinggal Ctrl kemudian backtick ya. Backtick ada di bagian kiri atas di bawah tombol escape kalau di tempat saya ya. Di sini saya coba Ctrl L dulu supaya clear. Kemudian saya akan klik kanan. Perintahnya PHP Artisan Vendor Publish Provider mengarah ke bagian Notify Laravel Notify Service Provider. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita enter saja. Maka dia akan melakukan publish ya dari konfigurasi si Laravel Notify ini. Sudah ada informasinya, info publishing asset sudah done, ini juga sudah done. Dan mari kita lihat yang berikutnya yang perlu kita masukkan di sini. Kita perlu masukkan perintah composer dam autoload ya. Saya Ctrl C saja, kemudian kita masukkan lagi ke bagian integrated terminal, saya klik kanan, kemudian saya enter lagi.
Ya, harusnya tidak terlalu lama untuk proses melakukan Composer dump auto load. Silahkan ditunggu dulu sampai dengan prosesnya selesai. Baik, proses untuk melakukan dump auto load sudah selesai di sini. Yang berikutnya mari kita buka lagi untuk dokumentasinya. Ya, kita buka lagi, kemudian kita lihat di bagian usage teman-teman ya. Ada beberapa hal yang perlu kita masukkan di project kita. Ada script notify CSS ini, kemudian ada script notify JS ya. Dan untuk mencobanya, mari kita scroll lagi ke bagian bawah. Kita akan membuat sebuah blade sebagai contohnya ya. Di bagian bawah ada contohnya, ini saya copy saja dulu. Ya, saya Ctrl C. Kemudian misalnya saya akan buat satu buah file blade baru ya. Saya akan masukkan misalnya di bagian app, kemudian bukan app ya, masuk ke bagian resource ya, kemudian masuk ke bagian views. Saya akan buat satu buah blade baru. Saya berikan nama misalnya adalah coba .blade.php misalnya. Berikutnya saya akan paste saja script yang kita punya dari dokumentasinya tadi. Saya Ctrl V di sini. Saya Ctrl S, kemudian berikutnya saya akan buat satu buah root baru ya. Misalnya di bagian body ini saya berikan warna yang berbeda. Misalnya saya berikan style ya. Berikan style, kemudian saya berikan background. Backgroundnya saya berikan warna misalnya hitam saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Saya Ctrl S. Kemudian coba kita lihat lagi di sini di bagian contohnya. Misalnya kita akan buat satu buah root baru, kemudian rootnya nanti dia akan menampilkan dari notifikasinya ini. Ini saya copy dulu, saya Ctrl C, kemudian saya akan buat satu buah root baru, ya. Saya akan masuk ke bagian roots, kemudian masuk ke bagian web.php. Saya akan buat satu buah root baru di sini. Misalnya saya berikan root ya, root get. Saya akan masukkan dia ke bagian dalamnya. Misalnya saya akan buat namanya adalah coba begini. Kemudian function. Saya akan masukkan untuk perintahnya tadi. Ya, notify Laravel notify ini. Kemudian saya akan cukup menampilkan dari blade yang saya buat tadi ya. Saya Ctrl C, saya letakkan di sini. Kemudian di sini saya berikan nama sesuai dengan file yang kita punya. Nama filenya adalah coba. Saya Ctrl S. Kemudian mari kita coba buka ya untuk Laravel saya. Localhost. Di bagian portnya 8000/coba. Ya, saya enter. Nanti harusnya kalau dia berhasil, dia akan menampilkan untuk notifikasinya tadi ya. Sesuai dengan dokumentasi di sini, dia akan menampilkan tulisannya Laravel Notify is awesome. Nah, seperti ini ya. Ada dokumentasinya, tulisannya adalah Laravel Notify is awesome. Coba saya refresh lagi. Tulisannya seperti ini, Laravel Notify is awesome. Sehingga ketika kita menambahkan blade-nya, kemudian kita tambahkan untuk CSS-nya, kemudian kita tambahkan untuk JavaScript-nya, nantinya ya notifikasinya akan bisa tampil. Nah, coba kita berikan notifikasi yang lain ya. Kalau tadi kan kita masukkan dengan notify success Laravel notify is awesome ya. Coba kita scroll ke bawah, apalagi yang bisa kita gunakan di sini ada notify success ya. Ini coba saya copy ya, saya Ctrl C, kemudian saya akan lakukan hal yang lain ya di bagian root-nya tadi. Kalau di bagian root yang kita punya tadi, dia hanya akan menampilkan notifikasinya di sini. Saya akan buat satu buah root baru ya. Misalnya saya akan copy dulu ini. Saya copy, saya letakkan di bagian bawahnya. Saya berikan nama untuk root yang berikutnya ini dengan nama coba 2 begini. Di mana coba 2 ini dia akan melakukan redirect ya. Redirectnya dia akan kita arahkan ke alamat si coba tadi ya, /coba. Di bagian coba ini saya akan hilangkan untuk notifikasinya. Saya Ctrl S dulu, saya akan coba untuk mengarahkan ke bagian coba 2. Saya enter, dia akan mengarah ke bagian coba ya. Ada tulisannya di sini adalah notify is awesome. Padahal tadi ketika kita melakukan proses redirect ya, proses redirect tadi dia hanya akan mengarahkan dari coba 2 ini ke bagian coba. Sehingga dari bagian coba dia tidak menampilkan apa-apa ya di sini kalau kita lihat untuk bagian rootnya ini.
Coba saya buka di bagian coba ya. Saya coba enter. Notifikasinya tidak akan tampil ya, karena di sini kita tidak menambahkan untuk notifikasinya tadi. Tetapi kalau kita arahkan dari coba 2, kemudian kita enter, dia akan direct ke bagian coba, dan dia juga akan menampilkan untuk notifikasinya. Nah, coba kita ganti untuk notifikasinya di bagian bawahnya ya. Saya Ctrl C. Coba saya ganti untuk notifikasinya. Saya Ctrl V. Saya Ctrl S. Jangan lupa titik komanya. Saya Ctrl S dulu. Masih proses untuk menyimpan. Coba saya arahkan ke bagian coba 2. Dia akan direct ke bagian coba, dan juga di bagian kanannya dia akan menampilkan perintah notifikasi ya. Success, welcome to Laravel Notify. Oke, coba kita masukkan lagi di sini. Saya Ctrl C di sini. Saya copy, kemudian saya akan gantikan. Coba saya berikan titik koma, saya Ctrl S, kemudian coba kita arahkan ke coba 2, supaya dia direct ke bagian coba, dan juga dia akan menampilkan untuk notifikasinya di bagian kanan. Nah, seperti ini ya, ada connection found. Nah, tentunya teman-teman bisa cek untuk beberapa pilihan yang bisa teman-teman gunakan ya. Ada Connectify ini, kemudian ada Darkfy Success, Darkfy Error ya. Kemudian ada Smileyfy ini, ada Emotify dan sebagainya. Silahkan dicoba-coba. Coba yang terakhir ini saya akan copy yang paling bawah. Saya masukkan di bagian bawahnya ini. Saya Ctrl V, titik koma jangan lupa. Saya Ctrl S, kemudian coba kita arahkan ke bagian coba 2. Saya refresh, dia akan mengarah ke bagian coba, dan di bagian kanan nanti akan ada tampilan You are awesome, your data was successfully created. Nah, itu dulu untuk penggunaan dari Laravel Notify. Silahkan teman-teman manfaatkan di project Laravel yang teman-teman punya. Terima kasih sudah menyimak, kita akan berjumpa di video berikutnya. Terima kasih.